Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang flux magnetik. Nah, apa sih itu flux magnetik? Jadi flux magnetik ini merupakan ukuran atau jumlah medan magnet yang dilambangkan dengan B yang melewati atau memasuki luas penampang tertentu. Jadi di sini misalnya ada luas penampang. Oke, jadi ini misalnya merupakan luas penampang. Nah, jadi di sini flux magnetik menentukan berapa banyaknya medan magnet yang masuk ke dalam luas penampang ini. Jadi sepanjang ini ada banyak medan magnet yang masuk. Jadi semakin banyak medan magnet yang masuk, maka flux magnetiknya juga akan semakin besar. Nah, begitu juga semakin luas penampang di sini, maka flux magnetik juga akan semakin besar. Yang mana untuk medan magnet yang masuk tidak semuanya tegak lurus menuju ke dalam bidang. Ada yang bentuk sudut. Nah, jadi sini ada theta. Theta di sini merupakan sudut yang dibentuk oleh medan magnet dengan garis normal. Apa sih itu garis normal? Garis normal itu merupakan garis yang tegak lurus dengan bidang permukaan. Ini bidang permukaan, ini dia tegak lurus. Berarti ini merupakan garis normal. Oke, jadi misal di soal kalian, kalau seandainya di soal di sini diketahui misalnya 30 derajat gitu misalnya, diminta berapakah nilai flux magnetiknya? Kalau kayak gini misal pertanyaannya, berarti theta yang digunakan dalam rumus ini kan dikatakan flux sama dengan medan dikali luas penampang dikali cos theta. Berarti theta di sudut sini, jadi kalau kayak gini misalnya di soal diketahui 30, maka nilai theta itu adalah 60 derajat. Jadi theta sini gunakan 60, jangan gunakan 30. Karena theta itu merupakan sudut yang dibentuk oleh medan dengan garis normal. Jadi garis normal itu merupakan garis yang tegak lurus dengan bidang permukaan. Oke, terus kita lanjut. Di sini tadi flux sama dengan medan dikali A kali cos theta. Dengan A sini merupakan luas penampang. Kalau misalnya luas penampangnya berbentuk persegi, silahkan gunakan luas persegi, berarti panjang kali lebar. Kalau luas penampangnya berbentuk lingkaran, berarti gunakan luas lingkaran, berarti V kali R kuadrat atau seperempat VD kuadrat. Jadi tergantung ya. Jadi kalau ya kayak gini bentuknya, maka luas penampangnya A sini sama dengan panjang kali lebar. Jadi kalau dia bentuk lingkaran, maka rumus A-nya gunakan luas lingkaran. Jadi boleh VR kuadrat atau A boleh 1/4 VD kuadrat. Jadi sesuaikan dengan bentuknya bagaimana. Nah, terus di sini B sini merupakan medan yang satuannya adalah Tesla. Satuan lain dari Tesla boleh juga Weber per meter kuadrat. Jadi boleh per meter kuadrat. Oke. Untuk lebih jelasnya bagaimana pengaplikasian flux magnetik dalam soal, mari kita cek ke dalam contoh soal berikut ini. Oke, mari kita cek ke soal berikut. Medan magnet homogen sebesar 200. Nah, sini udah ada medannya, katanya medannya 200 Weber per meter kuadrat, sudah dalam satuan SI. Menembus bidang bujur sangkar, di sini dengan sisi, berarti ada sisi yang katanya nilainya 20 akar 3 cm. Berarti kita rubah jadi meter, 20 akar 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kemudian cek lagi apa yang ditanyakan. Jika nilai flux berturut-turut, nah berarti nilai flux diminta, maka sini kita membutuhkan luas. Berarti A itu merupakan sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Jadi 20 akar 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi 20 kuadrat 400, akar 3 dikuadratkan 3, 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya adalah 1200 kali 10 pangkat minus 4. Ini sudah dalam satuan meter kuadrat ya. Nah, berikutnya dikatakan berapakah katanya nilai flux. Nah, di sini kita bikin dulu biar gampang, biar ada bayangan. Ini luas penampangnya. Luas penampangnya. Yang pertama, dikatakan flux pada saat tentukan nilai flux berturut-turut jika medan magnet menembus bidang dengan arah yang pertama katanya sejajar bidang. Nah, berarti sejajar bidang. Ingat di sini di dalam medan di sini ada garis normal. Di sini ada garis normal, berarti ini N. Dia dikatakan sejajar bidang, berarti ke sini arah B-nya. B. Jadi ini bidangnya, ini B, jadi sejajar bidang, maka arah medan membentuk sudut 90 dengan garis normal. Dengan demikian, theta yang dibentuk adalah 90 derajat. Jadi kita masukkan flux sama dengan B kali A kali cos 90. B kita nilainya adalah 200. Kemudian A kita nilainya sudah ada 1200 kali 10 pangkat minus 4.
cos 90 hasilnya adalah 0. Jadi berapapun dikalikan 0 hasilnya kan 0. Maka yang pertama ketika dia arah medannya sejajar dengan bidang, fluksnya bernilai 0. Oke, yang kedua kita cek lagi. Yang kedua dikatakan katanya ini garis normalnya. N berikutnya dikatakan jika tegak lurus dengan bidang. Berarti tegak lurus dengan bidang. Ini jika tegak lurus dengan bidang berarti bikin magnet yang medan tegak lurus, berarti ini adalah bidangnya tegak lurus, berarti arahnya ke sini. Nah, ini adalah B-nya. Berarti di sini menunjukkan medan dengan garis normal tidak membentuk sudut atau sudutnya bernilai 0. Jadi nomor 2, flux sama dengan B kali A kali cos 0. B nilainya adalah 200 tetap, A-nya 1200 kali 10 pangkat minus 4, cos 0 bernilai 1. Nah, dengan demikian, ini nolnya coret 4, nolnya coret 4 sama dengan yang ini habis. Jadi 2 dikali 12 dikali 1 sama dengan 24. Oke, kita cek lagi yang nomor 3. Membentuk sudut 37, membentuk sudut 37 terhadap bidang. Ingat ya, membentuk sudut 37 terhadap bidang. Kita bikin ini gambarnya dulu. Ini garis normalnya N. Terus berikutnya katanya untuk sudut 37 terhadap bidang. Ini medannya, kita gambar medan. Nah, ini medannya. Katanya 37 terhadap bidang, berarti ini katanya ini bidangnya. Berarti segini adalah 37. Maka theta tersebut ingat sudut yang dibentuk oleh medan dengan garis normal, berarti ini tetanya 53. Karena dia segini adalah 90, ini 37, ini 53. Jadi yang nomor 3, theta sama dengan B kali A kali cos 37. Cos 53. Masukkan B-nya nilainya adalah 200. A-nya 1200 kali 10 pangkat min 4. Cos 53 adalah 0,6. Ini kita coret nolnya 4, dengan ini habis. Jadi 2 kali 12, 24 dikali dengan 0,6. Jadi sama aja hasilnya dengan 14,4. Ingat kalau diminta flux berarti satuannya adalah Weber ya. Nah, flux satuannya Weber semua nih. Oke, maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah 0, kemudian 24 dan 14. Itu yang paling tepat adalah option nomor A. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari flux magnetik. Jangan lupa kalian kalau ada yang belum jelas silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa tonton video pembelajar yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.